sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jinianca Anin dengan NIM 221F10154 dari Program Studi Pendidikan Luar Biasa Universitas PGRI Argopuro Jember. Saya membuat video ini untuk tugas dari Ibu Renala Tama Kismawiyati, SPD, MPD, dengan mata kuliah Pendidikan Disabilitas Intelektual. Di video ini saya akan membahas tentang film yang menceritakan seseorang dengan hambatan intelektual. Film yang saya akan bahas adalah film I Am Sam 2007. Film ini adalah sebuah film dengan genre drama yang dapat disebut juga sebagai film keluarga. Disebut sebagai film keluarga karena makna dari film ini dapat mengajarkan tentang bagaimana arti sebuah kasih sayang, khususnya dalam lingkungan keluarga. Disutradarai oleh Jessica Nelson. Film ini dirilis pada tahun 2001 dengan cukup dapat menarik perhatian khayalan, khususnya para pencinta film drama. Pemeran utamanya diperankan oleh Sean Penn sebagai Sam Dawson, kemudian Dr. Fanning sebagai Lucy, dan Michelle Pfeiffer sebagai Rita Harrison. Sam adalah seorang ayah penyandang keterbelakangan mental yang hanya memiliki IQ setara dengan anak berumur 7 tahun. Lucy adalah anak yang berusaha diurus oleh Sam, walaupun Lucy bukan anak kandung. Sedangkan Rita merupakan pengacara yang membantu Sam mengatasi masalahnya. Film I Am Sam berkisah tentang perjuangan Sam, orang tua tunggal yang memiliki disabilitas IQ selevel anak usia 7 tahun, di mana perjuangan seorang ayah penyandang disabilitas dalam membesarkan si buah hatinya. Sam bekerja di kedai kopi Starbucks dan fans berat dari The Beatles. Dia membesarkan seputri sematawayangnya Lucy. Namun tentunya Sam tidak sendirian membesarkan Lucy. Dibantu oleh para sahabatnya. Lucy dibesarkan penuh cinta. Rasa cinta dan cara didik Sam membuat Lucy tambah menjadi anak yang cerdas yang memiliki karakter dan keinginan yang kuat. Karena sejatinya bukan hanya Sam yang membesarkan Lucy. Lucy pun belajar untuk melindungi sang ayah. Hal ini terlihat di salah satu adegan ketika Lucy memutuskan untuk berhenti belajar agar tidak lebih pintar dari sang ayah. Aku tidak ingin membaca jika ayah tidak bisa. Kira-kira demikian pemikirannya. Seiring perjalanan film, kita tahu dari mana kegigihan Lucy berasal. Ternyata itu sifat yang menurun dari Sam. Ketika Lucy menginjak usia 7 tahun, otoritas setempat melalui pihak sekolah menyadari bahwa Sam tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk membesarkan Lucy karena disabilitas yang disadangkannya serta ketidakcukupan secara ekonomi. Akhirnya Lucy dipisahkan sementara dari Sam dan diinapkan di rumah orang tua asuh sambil kasus
hak asuhnya dilanjutkan di pengadilan. Dengan gigih, Sam berusaha untuk mendapatkan hak asuh Lucy karena dengan bergandeng pengacara andal yang sesungguhnya mata duitan. Proses pendewasaan diri dialami Sam, tidak keputusan pengadilan tidak berpihak padanya. Lucy harus ikut dengan orang tua asuhnya yang sesungguhnya juga menyayangi Lucy. Disitulah Lucy mulai menata hidupnya dan membuktikan dirinya pantas dan mampu sebagai seorang ayah. Film ini tidak hanya menggambarkan drama hidup Sam dan Lucy, tapi juga menyoroti kekacauan kehidupan pribadi Rita. Agaknya, apa yang dialami Sam mempengaruhi Rita untuk mensyukuri apa yang dia miliki. Jadi, konflik apapun atau masalah dalam film ini yang terjadi dalam film ini dimulai ketika Lucy menginjak usia 7 tahun. Kecerdasan intelektual Sam yang terbatas hingga 7 tahun dirasa mengkhawatirkan oleh Departemen Layanan Anak dan Keluarga. Ia dianggap tidak mampu membesarkan Lucy karena Lucy akan tumbuh lebih cerdas dibandingkan ayahnya. Father-daughter relationship antara Sam dan Lucy dihadirkan dengan istimewa karena Sam, penyandang disabilitas tunagrahita, tidak bisa memenuhi peran laki-laki sebagaimana laki-laki seharusnya dalam budaya patriarki. Dari sisi lain, Lucy sendiri tidak mewakili perempuan 7 tahun pada umumnya dalam budaya patriarki. Ia bukan powerless, namun tangguh dan kuat. Jadi, untuk kesimpulan pada film ini saya menyimpulkan, yaitu di akhir film ini kita bisa membuktikan bahwa orang yang memiliki kekurangan juga mampu membesarkan anak mereka. Saya mengatakan bahwa ia tidak mampu berhitung, tidak mengerti pelajaran, juga tidak mengerti pubertas. Namun, ia mampu mengajarkan kasih sayang, cinta, kesabaran, pengertian, dan arti kehidupan kepada anaknya. Sam juga mengajarkan arti kebersamaan. Lewat film ini, kita diajarkan bahwa orang yang memiliki disabilitas bisa membesarkan dan mendidik anak mereka dengan baik, bahkan lebih baik daripada orang normal. Anak mereka akan melakukan lebih banyak pekerjaan daripada anak-anak pada umumnya. Mereka akan lebih mandiri, lebih banyak skill, dan tentunya mereka akan lebih siap menghadapi kehidupan mereka yang sesungguhnya. Jadi, dari karakteristik Sam, orang tua yang memiliki disabilitas mampu mendapat perlakuan dan hak yang sama untuk membesarkan anak mereka. Dari karakter Lucy, anak dari disabilitas Pebble, mampu tumbuh menjadi anak yang cerdas dan mandiri. Dan melalui film ini, kita diajarkan bahwa orang yang memiliki disabilitas pun mampu menjadi orang tua yang baik meskipun segala keterbatasannya. Dukungan dan bantuan dari orang di sekitarnya juga sangat penting
terutama di masa-masa krisis. Jadi, itu saja video yang saya bisa bahas. Sekian dari penjelasan saya tentang film I Am Sam 2021. Jika ada salah kata atau lainnya, saya mohon maaf. Salam sejahtera bagi kita semua.